Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kata kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat. Dan katakan bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Katakan pula bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yohanes 14 ayat 6, dia sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Salah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan kalau engkau percaya, engkau dan serupamu akan diselamatkan, sebagaimana Salah 16 ayat 31. Dan Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11 mengatakan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita di hari Minggu ini, dan dimanapun kita beribadah, biar kita menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan dengan sungguh. Doa dan harapan saya, kekuatan yang dari Tuhan senantiasa membuat kita senantiasa ada, membuat kita terus dapat memuliakan Tuhan di mana pun ada. Puji nama Tuhan. Saya akan sebelum kita mendengarkan firman Allah, renungan firman Allah di pagi ini, saya ingin berdoa. Tuhan Yesus, dalam situasi dan kondisi apapun kami tidak perlu khawatir, karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Jadi tema kita adalah jangan kamu khawatir. Di tengah-tengah dunia saat ini yang serba tidak menentu, dan ada banyak orang sedang khawatir. Perangan kekuatan antara AS dan China membuat ketar-ketir kita sebagai anak bangsa. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Allah, bahwa kita katakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi tidak boleh khawatir, itu adalah nasihat Tuhan. Peringatan Tuhan bagi kita. Karena apa? Burung di udara dia pelihara, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lubung. Namun Bapa di surga memelihara dia. Bunga di padang juga demikian. Bunga bakung dan Salomo dengan segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu bunga bakung itu. Jadi kalau bunga bakung itu hari ini ada, dan kalau dia sudah bermekar, dia akan layu dan akan dibakar, dan bahan bakar yang sangat baik. Nah, jadi Alkitab mengatakan jangan kamu khawatir. Kalau kita tidak khawatir tentang apapun juga, karena ada alasannya. Mengapa? Karena adanya Allah itu. Allah yang memelihara kita. Jadi kalau Allah yang memelihara kita, percayalah. Terkecuali Allah tidak memelihara Anda, saya tidak bisa pastikan. Tetapi kalau yang Anda ketahui bahwa Allah memelihara Anda, maka percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Anda. Karena setelah pemeliharaannya itu kampuh semuanya. Dan Alkitab mengatakan, kalaupun kita khawatir, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa. Jadi kita perlu menyatakan segala hal ataupun kekhawatiran kita di dalam doa-doa kita. Sehingga kekhawatiran itu akan hilang. Kita bisa dalam doa-doa itu meminta Tuhan supaya memberkati apapun yang kita kerjakan. Kita bisa meminta di dalam doa-doa kita itu
supaya Allah menyatakan kebaikannya, karena kita adalah orang yang berbahagia dan orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kita percaya kepada Tuhan. Jadi kita supaya jangan khawatir, kita katakan percayakan hidup kepada Tuhan, dan itu sudah pasti. Dan yang kedua, nyatakan segala hal keinginan dalam doa. Jadi kalau kita nyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dengan sungguh-sungguh, wow, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan abaikan kita. Terkecuali kita ya pasrah dalam arti ya mau begini ya sudah. Tetapi kalau kita bertindak berdasarkan iman kita, itu sebagaimana janji firman Allah, Allah akan melakukan sebagaimana yang dinyatakannya, karena Allah akan konsisten menepati janji. Lalu yang ketiga dikatakan firman Allah, jadi kita percaya kepada Allah, pemeliharaan Allah. Lalu yang kedua kita menikmati persekutuan atau menyatakan segala hal di dalam doa. Dan yang ketiga, nyatakan segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan. Jadi kunci yang paling besar adalah di mana kita sebagai orang-orang percaya adalah mengucap syukur. Kenapa? Karena Allah itu baik. Mengucap syukur karena jaminan Allah itu ya dan amin. Mengucap syukur karena Allah tidak akan pernah mendustai kehidupannya. Mengucap syukur karena pemeliharaan Allah. Mengucap syukur dalam segala hal itu karena Allah menginginkan kita mendekatkan diri selalu kepada Tuhan. Jadi kalau ada masalah-masalah yang membuat kita khawatir kepada Tuhan, mengucap syukurlah. Kalau ada orang-orang yang membuat kita kehilangan sesuatu, bersyukurlah. Karena Allah itu adalah Allah yang menyatakan segala kebaikan. Jangan justru bersungut-sungut. Jangan justru marah. Tapi nyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita nyatakan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Allah lah yang akan menyatakan segala kekuatan. Dan itu telah dibuktikannya kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, termasuk kepada saya. Karena apa? Sampai hari ini, pemeliharaan Tuhan masih tetap nyata. Di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun, saya mau tetap percaya kepada Dia. Kalau kekhawatiran saya sering katakan, mengapa saya menyampaikan khotbah ini kembali? Karena saya melihat rasa khawatir orang-orang semakin besar. Padahal ada janji firman Allah yang membuat kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Ada boleh masalah, ada keadaan buruk dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh khawatir. Yang boleh itu menyatakan keinginan kita kepada Allah. Sebab firman Allah katakan, nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Dan kalau Anda mengetahui apa yang dikatakan oleh Yohanes 15 ayat 7, if you abide in me and my word abide in you, you will ask what you desire, it will be done for you. Jadi kalau engkau tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita, maka mintalah apa yang engkau inginkan, maka Tuhan akan memberikannya kepada. Wow. Jadi kalau Tuhan menjadikan begitu rupa, dan Alkitab katakan apa saja kamu doakan dan percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Di mana iman kita, di mana kekhawatiran kita tidak akan menambah saja pada jalan hidup kita. Jadi kalau Alkitab mengatakan jangan kamu khawatir, tapi percaya kepada Allah, berdoalah dan mengucap syukurlah. Nantikan kehebatan Allah berkarya dalam hidupmu melalui janji-janji Allah yang kita percayai dalam kehidupan. Yesus memberkati mari kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk percaya kepada firman di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakit, mengarahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama segala sakit penyakit mereka
Dalam nama Yesus aku keluar dan oleh diri engkau sembuh. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan, buat pertolongan dalam hidup mereka. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sedang mengalami kesulitan, penderitaan. Kalau engkau orangnya, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penderitaan yang mereka alami, engkau adalah solusi dalam setiap persoalan kami. Sebab engkau berkata, marilah kepada Tuhan kamu lebih dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Katakanlah segala kebaikan. Ya, tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penderitaan yang mereka alami, segala hal yang mereka, kesulitan yang mereka alami, Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka sebagaimana yang mereka butuhkan, itulah yang kau berikan kepada setiap orang. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga kita adalah orang-orang yang suka memuliakan Tuhan melalui keluarga, melalui persekutuan, ataupun melalui ibadah bersama dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.